Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Walaupun kita sedang melakukan pembelajaran secara daring, Ibu harap kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, sebelum kalian mulai belajar, jangan lupa untuk berdoa ya, supaya pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Untuk hari ini, Ibu Indah dan Ibu Rinar akan menjelaskan materi PAIBP tentang kisah kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Nah, anak-anak, pernahkah kalian mendengar istilah semakin tinggi pohon, semakin banyak dan keras angin yang menerpanya? Begitulah setiap orang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus siap menghadapi berbagai macam ujian. Karena semakin tinggi kedudukan seseorang di sisi Allah SWT, maka semakin berat ujian yang dihadapinya. Nah, berkaitan dengan istilah tersebut, hari ini kita akan belajar tentang keteladanan seorang nabi yang memperoleh limpahan karunia, tetapi diuji dengan kebinasaan dan kehancuran anugerah itu, bahkan dengan penyakit yang diderita. Namun ia tetap sabar dan tabah menghadapi setiap ujian hidup, yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam adalah nabi yang menyampaikan risalahnya setelah masa Nabi Ibrahim alaihissalam dan sebelum Nabi Musa alaihissalam. Beliau bermukim ke daerah Hauran yang terletak di sebelah selatan kota Damaskus. Setiap ucapannya bersyair, sehingga beliau dinilai sebagai penyair Arab pertama dalam sejarah. Nabi Ayub alaihissalam sangat sabar dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau merupakan sosok nabi yang sangat mampu menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh lapang dada. Beliau seorang yang berakal bersih, pandai, sopan santun, lagi bijaksana. Beliau menikah dengan Siti Rahmah, putri Afraim bin Nabi Yusuf alaihissalam. Ayah Nabi Ayub alaihissalam adalah seseorang yang kaya raya. Tidak ada seorang pun yang menyamai kekayaannya. Tatkala ayahnya wafat, semua kekayaan diwariskan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan kebenaran kepada umatnya. Beliau memiliki sifat dermawan dan selalu berbuat baik kepada fakir miskin. Dengan sikap kedermawanannya itu, kekayaan dan hartanya justru semakin bertambah dan tidak lupa untuk selalu bersyukur kepada nikmat yang diperolehnya. Suatu hari Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuasaan kepada iblis untuk menguji kesabaran Nabi Ayub alaihissalam, mulai dari membakar rumahnya, merobohkan rumah saudara tertuanya yang di dalamnya terdapat anak-anak Nabi Ayub alaihissalam, sampai tidak ada orang yang selamat di rumah itu. Lalu menguji melalui kesehatan fisiknya. Tetapi Nabi Ayub alaihissalam tetap sabar dan tabah dalam melalui cobaan tersebut. Ketika Nabi Ayub alaihissalam terserang penyakit yang sangat parah, hanya tinggal jantung dan mulutnya, justru Nabi Ayub alaihissalam tetap bersyukur dan sabar dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sekuat tenaga. Nabi Ayub merasa di bawah limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala musibah yang menimpanya. Dan ketika itu, hanya istrinya lah yang selalu setia menemani. Setelah berjalan begitu lama, istrinya membujuk Nabi Ayub alaihissalam untuk memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, Nabi Ayub merasa malu untuk memohon kepada Allah. Sebab, waktu cobaan yang beliau terima belum sepadan dengan waktu kesenangannya. Karena marah atas keputusan istrinya, Nabi Ayub bersumpah jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan Nabi Ayub, maka beliau akan memukul istrinya sebanyak 100 kali.
Pada akhirnya, Nabi Ayub alaihissalam berdoa dan Allah mengabulkan permintaannya serta menghilangkan musibah yang menimpanya. Ketika sudah dikabulkan permintaannya, Nabi Ayub merasa tidak tega untuk melaksanakan sumpah yang pernah ia ucapkan. Kemudian Allah meminta Nabi Ayub untuk mengambil seikat jerami untuk memukul istrinya. Maka Nabi Ayub tidaklah berdosa dalam melaksanakan sumpahnya. Setelah itu, Nabi Ayub dikaruniai kekayaan dan keturunan berkali-kali lipat dari yang pernah dimilikinya. Semua ini merupakan rahasia di balik kesabaran dan keteguhan hati serta sikap lapang dada yang dikaruniai Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, dengan mengetahui kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam tersebut, kita dapat meneladani sifat mulia beliau, yaitu diantaranya tidak menggerutu ketika mendapat musibah, mengadu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar ketika menghadapi kesulitan karena hidup adalah ujian. Yang keempat, berikhtiar dengan sungguh-sungguh dan terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kita bisa ambil hikmah dari kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam dan tetap semangat dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.